Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan ayat yang lalu, surat Al-Bayyinah halaman 480 di Quran Gadang, masuk kepada ayat yang kelima. Terlebih dulu saya minta maaf terlambat 5 menit. Itulah sekencang-kencangnya kembali tadi. Cuman di jalan raya ada sekian banyak simpang siur. Itulah kelebihan Ustaz Sekani di program boleh tepat waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru, dan tidaklah umiru, diperintah mereka, illa melainkan li, agar supaya yang budu, mereka menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mukhlisina, dalam keadaan mengikhlaskan peribadahan itu kepada Allah, lahu, kepadanya, ad-din, dalam melaksanakan ajaran agama atau ketaatan kepada Tuhan. Hunafa'a, hunafa, lurus. Wa yuqimus shalah, dan agar supaya mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan memberikan zakat. Zalika, itulah diana dinul qayyimah, agama yang benar, agama yang lurus. Kita pahami dulu ayat kelima satu persatulah. Dan tidaklah mereka diperintah, umiru, diperintah, disuruh. Wow, itu mereka. Jadi umiru, diperintah mereka, disuruh mereka. Siapa merekanya? Ahlul kitab, mula-mula ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Lalu maknanya menjadi umum. Dan tidaklah mereka Yahudi kah, Nasrani kah, atau siapa saja, termasuk kaum muslimin, melainkan mereka diperintah hanyalah untuk agar ya'budu, mereka menyembah, beribadah kepada Allah. Li, agar supaya ya'budu, mereka beribadah menyembah Allah. Mukhlis, mengikhlaskan. Asal kata mukhlis khalasa, khat lamsa, khalasa, murni, bersih. Murni, bersih, tidak bercampur, tidak keruh, namanya khalasa. Yang murni, yang bersih, khalis, memurnikan, membersihkan niat, tujuan, maksud daripada kehendak, maksud dan tujuan lain, namanya ikhlas. Jadi kalau ada maksud, tujuan lain, riya, sum'ah, ujub, maka murnikan, bersihkan niat itu daripada tujuan-tujuan yang seperti itu. Ikhlas namanya. Kalau dalam beribadah ingin mencari nama, bersihkan niat daripada itu. Supaya ditonton, dilihat orang, supaya viral, dibersihkan niat. Agar didengar orang, dipuji orang, diponten orang, dibersihkan. Supaya diambil muka orang, bersihkan. Jangan ambil muka orang.
Itu mukhlis. Jadi berbeda niat dengan ikhlas. Niat adalah keinginan maksud untuk melaksanakan sesuatu. Namanya niat, qasdu syai'. Bermaksud menyengaja untuk melakukan sesuatu. Namanya niat. Niat itu ada yang baik, ada yang tidak. Ada yang lurus, ada yang mencong. Nah, membersihkan niat daripada membersihkan niat tujuan keinginan beribadah daripada keinginan maksud tujuannya lain, namanya ikhlas. Orang-orang yang ikhlas mukhlis. Jadi tidaklah disuruh siapa saja. Mula-mulanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka yang berpecah-pecah itu. Dalam melaksanakan ajaran agama mereka, melainkan mereka disuruh, diperintah agar supaya melaksanakan ajaran agama. Din sini agama, maksudnya ajaran agama, perintah agama. Atau din juga bisa ketaatan, kepatuhan. Tidak ada disuruh yang lain. Kalau ayat di atas berbunyi mereka berpecah belah, berkelompok-kelompok setelah datangnya bukti kebenaran, padahal tidak patut mereka berpecah belah, bercerai-berai kalau niatnya benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau niatnya lurus, ikhlas, orang tidak akan berpecah belah. Tanda ada niatnya lain, ada maksudnya lain, ada tujuannya lain, bercampur dengan kemauan-kemauannya lain. Kalau satu niatnya, orang tidak akan pecah belah. Maka selagi niat itu lurus, ikhlas, mengharap ridha Allah dan melaksanakan Allah, maka tidak akan terjadi perpecahan. Kalau sudah tidak lurus, terjadi tarik melo, egang menjo. Bisa dipahami? Yang kedua, apapun ibadah yang dilaksanakan kalau tidak ikhlas ditolak, tidak diterima. Syarat mutlak untuk diterimanya suatu ibadah ikhlas. Lawan ikhlas riya, lawan ikhlas sum'ah. Riya memperlihatkan atau supaya dilihat, sum'ah memperdengarkan atau supaya didengar, ujub berbangga-bangga. Kalau itu yang mendasari niat beribadah, ditolak, tidak diterima. Jadi beribadah harus murni, maksudnya tujuannya, keinginan murni mengharap ridha Allah dan balasan Allah saja. Ma uridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku tidak butuh, tidak berharap, tidak inginkan balasan dan ucapan terima kasih kalian. Kira-kira begitu intinya. Itu satu. Hunafa'a. Hunafa itu bisa dikatakan lurus. Hunafa lurus, meluruskannya. Hanif, yang lurus. Tidak ke sini, tidak ke sana, di tengah-tengah, lurus jadinya. Asal katanya adalah cenderung. Yang satu cenderung ke sini, jadi lurus. Tiba di jalan, yang kanan, kaki kanan condong ke kiri, kaki kiri condong ke kanan, sehingga berjalan lurus.
Tapi kalau kaki kanan ke kanan, kaki kiri, ya mempal jalan. Lama-lama terpakai itu untuk lurus. Niatnya murni kepada Allah, laksanakan itu semua ajaran agama dalam keadaan meluruskannya. Jangan ada maksud, jangan ada tujuan lain. Wa yuqimus shalah, dan juga agar mereka menegakkan salat. Catatannya, salat itu ibadah yang bukan hanya disyariatkan kepada Nabi Muhammad dan kita umatnya. Nabi-nabi dulu juga salat, rasul-rasul dulu juga salat, umat dulu juga salat. Cuma yang berbeda adalah caranya, waktunya, dan bilangannya, itu yang berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turun syariat salat 5 waktu, beliau salat pagi dan sore. Beliau salat meniru, mencontoh salat rasul-rasul terdahulu. Setelah turun perintah salat yang 5 waktu, baru laksanakan salat 5 waktu itu. Sebelumnya beliau salat juga sama dengan nabi-nabi yang lain pagi sore. Bukratau asila. Kemudian menunaikan zakat. Sering kita mengatakan menunaikan. Di sini katanya yu'tu, mereka memberikan zakat. Ini aktif nih, memberikan zakat. Bukan ditunggu orang meminta zakat datang. Kenapa? Itu kan hak orang lain. Zakat itu hak orang lain yang ada di harta kita. Kalau harta tidak zakatkan, maka bercampur dia dengan hak orang lain, hak asnaf yang 8. Jadi tak boleh bangga berzakat, karena kita mengasihkan hak orang lain. Kalau mau bangga juga berinfak sedekah, walaupun tak boleh juga. Itu punyanya. Kalau sudah satu nisab, cukup haulnya, kasihkan, sudah punya orang lain. Makanya dikatakan ini yu'tu, memberikan. Ata yu'tu, memberikan. Bisa tak tertangkap? Bukan ditunggu dulu orang menagih, meminta atau bertanya. Tidak. Orang yang punya harta yang ini zakat saya, datang dia ke Baitul Mal, kepada petugas zakat, ini harta. Datang ke rumah, ada atau zakat rumah ada. Tuh. Sebagian orang begitu. Atau yang keluar di media dulu 5.000 dibagi, atau 50.000 dibagi, sehingga orang berjubel. Ini apa maksudnya? Nah, kalau ya kasihkan ke badan amil zakat, aman. Nah, jadi gitulah yang mesti kita pahami. Ini 3 di sini. Pertama, beribadah ikhlas. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Salat hubungan ke atas, zakat kepada sesama. Salat kewajiban kita kepada Allah sebagai hambanya. Zakat kewajiban kita yang Allah perintahkan untuk sesama. Jadi ada nanti nama hori vertikal, ada horizontal, ada hablum minallah, ada hablum. Kalau jalan itu aman dia. Dilandasi dengan keikhlasan. Makanya diawali dulu dengan tidaklah mereka disuruh melainkan agar supaya beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan niat. Ibadah apapun. Lalu agar supaya pula mereka mendirikan salat, menunaikan atau memberikan zakat. Sebenarnya salat dan zakat sudah masuk ibadah.
agar supaya mereka beribadah kepada Allah. Tidak perlu lagi disebut dengan salat dan zakat, karena sudah termasuk kepada ibadah. Disebut juga salat dan zakat, tanda penting utama pokok sekali. Dua ibadah itu. Ibadah pertamanya adalah kewajiban kita kepada Allah, yang kedua kepada sesama. Itulah dia dinul qayyimah. Dinul qayyimah, agama yang tegak lurus, jauh daripada kesyirikan, jauh daripada kesesatan, jauh daripada maksud-maksud tujuannya lain. Itulah dia dinul qayyimah. Zalika, demikian itulah dianya din, agama yang lurus. Qayyim, lurus, tegak lurus, tidak sesat, tidak menyimpang. Maka tegakkanlah agama itu sebagaimana tegak lurus, baik niatnya, maksud tujuannya, ataupun cara. Dua tuh. Niatnya lurus, mengharap ridha balasan Allah. Caranya lurus, jangan menyimpang daripada petunjuk tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak terpenuhi keduanya, tertolak. Namanya mardud, ditolak, atau raddun, tertolak. Garis bawahnya, syarat ibadah, syarat dalam beramal, syarat dalam berbuat ketaatan, kalau ingin diterima oleh Allah, ibadah ketaatan yang kita laksanakan itu penuhi syaratnya. Ikhlas satu, caranya, kaifiatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tercermin di sini. Mukhlishina lahu dinahu hunafa. Yang kedua, itulah dinul qayyimah. Dua cek. Ayat 5 sudah masuk ayat ke-6. Innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, daripada golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, fina ri jahannam, berada di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Yang pertama dulu, kafir. Kafir di sini dibagi dua. Pertama, golongan ahlul kitab. Ahlul kitab dibagi dua, Yahudi dan Nasrani. Dikatakan mereka itu ahlul kitab karena mereka telah Allah karuniakan kitab-kitab suci melalui nabi-nabi mereka. Dikatakanlah mereka orang-orang yang telah diberikan kitab melalui rasul dan nabi mereka. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, disebut ahlul kitab. Dan kemudian orang musyrikin, para penyembah-penyembah berhala, patung-patung, disebut juga dengan wathani. Mereka tidak kenal dengan kitab, tidak kenal dengan nabi, tidak kenal dengan rasul. Mereka tidak beriman, tidak percaya, dan tidak sampai kepada mereka keimanan itu. Dua, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni daripada kelompok golongan ahlul kitab. Kenapa ahlul kitab dikatakan kafir? Karena mereka tidak beriman kepada nabi yang Allah utus, kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan. Kepada Allah mereka beriman, kepada malaikat mereka percaya sebagian mereka tolak. Kepada nabi-nabi, sebagian nabi yang ketujuh mereka pakai, yang tidak mereka buang.
Fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian nabi mereka dustakan, sebagian lagi mereka bunuh. Mereka juga percaya kepada akhirat, kiamat. Cuma rukun iman itu suatu kesatuan utuh. Percaya kepada Allah, tidak beriman kepada utusan Allah, tidak juga. Atau tidak percaya kepada kitab suci Al-Quran, tidak juga. Jadi Yahudi percaya ada azab kubur, percaya. Percaya mereka akhirat, mereka percaya kepada surga dan neraka. Orang Nasrani juga. Tapi masalahnya mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci. Kalau musyrikin, orang musyrikin sama sekali tidak punya iman, mereka syirik. Musyrikin di sini bermula terarah tertuju kepada orang-orang Makkah. Mula-mula dulu Makkah itu kan negeri kafir itu. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad kan kafir lah situ. Musyrik, menyembah patung berhala. Bahkan di sekeliling Ka'bah, dalam Ka'bah banyak patung-patung. Di Safa juga ada patung. Di Marwah juga ada patung. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang dari kayu, ada yang dari tembaga, ada yang dari emas, ada yang daripada adonan, macam-macam. Setelah terjadi namanya Futuh Makkah. Futuh Makkah itu berarti Makkah telah berhasil ditaklukkan tahun 8 Hijriah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terjadinya tahun 8 Hijriah. Artinya setelah 8 tahun Nabi Muhammad berada di Madinah, lalu Allah izinkan, maka terjadilah penaklukan Makkah. Maka semenjak itu Makkah dibebaskan daripada segala patung-patung dan berhala. Tidak diizinkan orang kafir musyrik tinggal di situ. Nah, dinamalah dia kota suci Al-Haram. Dulu mereka kafir. Jadi orang-orang musyrik yang disebut di sini mula-mulanya adalah orang-orang Quraisy Makkah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu daripada kelompok golongan Ahlul Kitab, dan orang-orang kafir daripada kelompok golongan musyrikin Makkah, mula-mula berada di Jahannam. Khalidina fiha. Mereka khalid, orang-orang yang kekal di dalamnya. Kemudian karena ayat ini tidak menyebut dan tidak mengkhususkan, berarti umum, yakni siapa saja yang kafir, orang ahli kitab. Tapi kalau ahli kitab itu beriman, ya tidak kafir lagi. Kan ada ahli kitab itu yang beriman kepada Nabi, mengakui kenabian, membaca syahadat. Siapa saja, selagi mereka tidak beriman, tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, kitab suci yang dibawa Nabi, atau tidak beriman sama sekali kepada rukun iman yang 6, dan orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain, mereka menganggap Tuhan itu punya anak, Tuhan itu tidak satu. Ada pula keyakinan namanya ada dewa-dewa, dewi-dewi, Tuhan gelap, Tuhan terang. Bahkan dewi itu namanya adalah kemakmuran. Fortuna, dewi keberuntungan, Tuhan keberuntungan. Cuma Fortuna itu menjadi nama. Dewi Sri, Tuhan padi, Dewi Sri namanya. Nah, dewa kadang-kadang kan nama ko kamu dibaca kausen.
Ada Dewi, ada Dewi Fortuna, Dewi Sri. Padahal Dewi Sri kan Tuhan perempuan, Tuhan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Nah, orang-orang musyrikin, musyrik, tadi kafir ya, sekarang musyrik. Musyrik, orang-orang yang syirik, musyrik. Syirik itu lawan tauhid. Tauhid mengesahkan Allah, meyakini keesaan Allah, tauhid. Kalau tidak meyakini Allah itu Maha Esa, melainkan ada lagi yang lain, namanya syirik. Orang yang meyakini seperti itu musyrik, sebenarnya kafir. Tidak beriman, ingkar, kufrun, orangnya kafir. Syirik percampuran, bercampur dia syirik. Makanya syirik itu disebut dengan bersekutu. Bersekutu kan bercampur namanya. Nah, orang-orang yang musyrik, itu orang yang berbuat syirik, meyakini ada selain Allah yang berhak disembah, ada pula yang mengatur, mengasih rezeki, melindungi, mencukupi dan segala macam selain pada Allah, namanya musyrik. Kafir apakah ahli kitab atau orang musyrikin, kalau mereka tidak tobat sebelum kematian datang, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, fi nari jahannam. Kalau orang musyrik itu tobat, orang kafir masuk Islam, tobatnya sebenarnya tobat nasuha, memenuhi syarat-syarat tobat sebelum datang yang tiga. Nyawa tiba di koroh-koroh ya, iya koroh-koroh, gargarah namanya, gargarah, gain ra tambah tamal butah, gargarah. Ah, itu namanya koroh-koroh. Kalau bahasa Indonesia korah-korah, kerongkongan, rakungan. Sebelum nyawa sampai di sini, atau sebelum azab siksa petaka datang, atau sebelum matahari terbit di tempat tenggelam, terbenamnya tobat atau Islam dia diterima. Tapi kalau sudah datang yang tiga itu, tidak lagi, mati dia sampai detik terakhir, dia masih tetap kafir, musyrik atau murtad segala macamnya, maka dengan kematian itu telah tegas dan jelas bahwa dia adalah calon penghuni neraka tetap, calon tetap. Kan ada calon tetap, ada calon tidak tetap, ada calon pengganti. Orang-orang kekal dalam Jahannam adalah salah satu nama neraka. Dalam Al-Quran ada 77 kali Jahannam. Jahannam. Berapa kali? 77 kali disebut. Nama neraka yang paling banyak disebut Jahannam. Populer neraka itu kan populer ya. Ada namanya neraka Laza, Utama, ada Sakar, ada Jahim, ada Sa'ir, ada Hawiyah, ada Jahannam. Yang paling banyak disebut Jahannam. Karena Jahannam itu tempat yang Allah sediakan untuk para kafirin dan musyrikin. Disebutlah Jahannam itu dengan bi'sal masir, bi'sal mihad, bi'sal wirid, bi'sal ma'wa, bi'sal mathwa, bi'sal qarar. Ana bisa seburu-buru. Tidak bisa loh, bisa. Bisa seburu-buru. Lawannya ni'ma. Lawannya ni'ma, sebaik-baik. Seburuk-buruk tempat kembali, bi'sal masir.
Seburuk-buruk tempat yang didiami, bi'sal mihad. Seburuk-buruk tempat menetap, bi'sal qarar. Seburuk-buruk tempat yang dituju, bi'sal wirid. Seburuk-buruk tempat berhimpun dan bergabung, bi'sal ma'wa. Itu namanya seburuk-buruk jahannam. Bi'sa. Maka ayat yang ke-6 menyatakan, jika mereka tetap dalam kekafiran, bersikukuh dalam kemusyrikan, tidak menerima, menolak untuk beriman dan percaya, mati mereka dalam keadaan seperti itu, siapa saja, baik orang dahulu, orang sekarang, orang akan datang, maka mereka nanti berakhir di Jahannam. Di Jahannam. Di Jahannam berakhir. Dan memang jaka Jahannam itu telah Allah persiapkan. Uiddat lil kafirin. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Bukankah Jahannam itu tempat yang paling cocok, paling pas untuk orang yang menyombongkan diri? Itu ayat ke-6. Dan sebagaimana kebiasaan Al-Quran, selalu menyebutkan sekali dua, supaya manusia bebas memilih. Disebutkan di atas orang kafir, di bawahnya orang beriman. Innal ladzina amanu wa amil. Terlampau khalidina fi azab. Oh, ulaika. Terlampau sangin. Ulaika mereka itu. Ulaika mereka itu. Siapa mereka itu? Kafirin. Kafirinnya siapa? Ahlul kitab, orang musyrikin, dan siapa saja yang sama perangainya, sikapnya, keyakinannya. Mereka itu adalah syarrul bariyah. Apa itu bariyah? Makhluk yang dicipta. Seburuk-buruk bariyah adalah, bariyah itu makhluk yang Allah ciptakan, bariyah. Atau manusia, seburuk-buruk manusia, bara namanya, tanah. Manusia disebut juga bariyah. Kedua-duanya bisa. Kalau seburuk-buruk makhluk masuk manusia. Kalau seburuk-buruk manusia tidak masuk yang lain. Itu segi membacaannya benar. Nanti ada bari'ah, ada bariyah. Nah, makhluk yang paling buruk bukan bentuknya, tapi kelakuannya, perangainya, sikap dan sifatnya, serta keyakinannya. Tidak ada lagi yang paling buruk, namanya syarru. Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia makhluk terburuk bahkan menjadi makhluk terbaik adalah alladzina kafaru. Kita ulang. Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, alladzina kafaru. Tapi dalam pandangan manusia berbeda. Kalau manusia itu manusia yang beriman kepada Allah, maka mereka juga sama. Apa kata Allah? Apa kata Allah yang paling buruk? Itu pula kata yang paling buruk kata mereka. Tapi kebanyakan manusia, walaupun mereka mengaku Muslim, kadang-kadang mereka justru menganggap manusia terbaik malah orang kafir. Terpesona, kagum. Bahkan menyanjung-nyanjung, memuji-muji orang kafir musyrik. Padahal mereka adalah makhluk terburuk. Inna syarrad dawab, sesungguhnya sejahat-jahat, seburuk-buruk binatang yang melata di muka bumi ini di sisi Allah alladzina kafaru, orang kafir.
Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 55, halaman 146. Al-Anfal surat ke-8 halaman 146, bagi siapa yang ingin melihat. Ayat 55 di bawah. Allah bersualah. Inna syarrad dawab, sesungguhnya seburuk-buruk apa? Dawab itu binatang yang melata, yang merangkak di muka bumi, termasuk manusia. Di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Sebaik-baik makhluk di sisi Allah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak menengok, tidak memperhatikan bentuk rupamu. Nilai Allah tidak di situ. Ila amwalikum, kepada harta bendamu, itu bukan ukuran bagi Allah. Wajahikum, kepada pangkat posisi statusmu, Allah tidak mengukur kamu di situ. Yang menjadi nilai si Allah lah takwa. Siapa yang tidak beriman, tidak bertakwa, makhluk terburuk, walaupun bentuk rupanya santiang rancak gagah. Kada Allah gagah. Nambi Allah jo. Kada Allah pangkat, nama dia pangkat Allah jo. Ukuran takwa. Maka jelas tegas, sesungguhnya seburuk-buruk binatang atau makhluk yang berjalan di permukaan bumi ini merangkak adalah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Agak sejalan dengan itu ayat 22-nya. Balik saja ke belakang. 22 itu sebelum 23. Halaman 143. Baris kedua di atas. Inna syarrad dawabi, sesungguhnya sejahat-jahat, seburuk-buruk makhluk yang merangkak, yang bergerak, yang bernyawa di sisi Allah, as-summu adalah as-summu, orang pakak, tuli, bukmu bisu, orang yang tidak memfungsikan akal sehatnya. Kata Rocky Gerung, akal sehat. Alladzina la yaqilun, itu mereka-mereka yang tidak memfungsikan akal. Berarti orang-orang yang bertelinga tapi tuli, bermulut tapi kelu, berhati tapi tidak bisa memahami, akal tidak jalan, syarrad dawab. Walaqad zara'na li jahannam, kami ciptakan, zara'na, kami ciptakan untuk jahannam itu, khusus isinya banyak daripada jin dan manusia. Manusia yang mana? Yang tidak menjalankan yang tadi. Batalingo lai pit talingo kuali. Bamato lai kampu kaki nyerang. Baru apa nak nyambung nak nyambung Dia kampu kaki ni mat palu.
Walaqad zara'na, itu kalau masih mau membalik ayatnya silakan. Halaman 138 Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Santai saja, santai. Halaman 138 yang baca ayat 179 di tengah-tengah pas. Walaqad zara'na, dan sungguh, benar-benar sungguh, zara'na, kami telah menciptakan untuk isi bagi Jahannam itu banyak sekali. Isinya daripada golongan jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Lahum qulubun, jin dan manusia yang bagi mereka itu ada hati, tapi tidak mereka pakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum, jin dan manusia, di mana mereka itu mempunyai mata, la yubsiruna biha, tidak mereka pakai, tidak mereka pergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, baik melihat ayat yang tertulis Al-Quran ataupun melihat ayat yang tidak tertulis alam semesta. Walahum, mereka juga memiliki, bagi mereka ada azan, telinga, tapi telinga kualinya. La yasma'una biha, yang tidak mereka fungsikan untuk mendengarkannya. La yasma'una biha, mereka tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat, seruan-seruan, ajakan-ajakan. Mereka itu kal an'am, seperti binatang. Halo, seperti binatang. Bahkan malahan adallu, lebih sesat daripada binatang. Karena binatang tidak ada Quran diturunkan kepada mereka, tidak ada Nabi dan Rasul diutus kepada mereka. Binatang tidak dikasih panca indera akal, dan seterusnya. Jadi wajar saja binatang begitu. Tapi binatang patuh binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itu memang orang-orang yang lalai dan lengah memperhatikan ini semua. Itulah Jahannam. Jadi intinya makhluk terjahat yang melata, yang berjalan, yang bergerak di muka bumi adalah alladzina kafaru. Dan siapa-siapa saja yang sama dengan mereka, walaupun dia muslim tapi tidak melaksanakan kewajiban, perangannya seperti perangai kafir. Meskipun peringkat mereka tidak sama, tapi paling tidak mereka sudah mengikuti makhluk terjahat di muka bumi, makhluk terjelek. Ukuran nilai di sisi Allah adalah iman dan takwa. Jadi kalau orang tidak beriman, tidak bertakwa, itu makhluknya sudah jatuh katih ke bawah. Hendak dulu katih jatuh. Jatuh asok katih. Akan cukup jelas ayatnya. Sehingga dalam surah Al-Bayyinah dikatakan syarrul bariyah. Bariyah maknanya makhluk yang dicipta. Ya, lebih populer, lebih umum terpakai bariyah itu untuk mana makhluk yang Allah ciptakan.
Mereka Allah ciptakan untuk taat, untuk bantu, agar supaya beribadah kepada Allah. Tapi mereka tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku. Tapi malahan tidak. Malah mereka menolak, mengingkari, menentang. Lebih-lebih malah mereka beribadah kepada yang lain selain Allah. Tidak ada tempat yang layak untuk mereka melainkan Jahannam. Nah, sekarang orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kebalikannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, bukan iman di mulut. Iman itu kan membenarkan dengan hati, mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dalam bentuk perbuatan. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa melayang. Jangan lupa melayangnya. Yazidu bertambah, yangkus berkurang, melayang lagi tambahnya. Ini kalau tidak disiram-siram, nantinya ini coba di samoyo baru, tidak dikipe-kipe, padamnya. Di bungo, tidak disiram-siram, layu aja dulu. Itu dulu. Jadi ta'lim, mempelajari, memahami, menyimak, mentadaburi ayat Allah, menambah iman. Tapi tidak semua orang mau ta'lim. Tidak mau semua orang mau mempelajari Quran. Padahal Quran itu petunjuk. Quran itu mauizah. Quran itu syifa'un. Quran itu hudan. Quran itu rahmat. Quran itu nur yang Allah turunkan. Cuma tidak semua orang mau mendengarkan mauizah, mau mengobat sakit mereka dengan Al-Quran syifa, sakit di dada, kekafiran sakit, munafik sakit, kesyirikan sakit itu. Engkar, bangkang, durhaka, tidak taat, tidak patuh, sakit. Apanya sakit? Hati, obatnya Quran. Mengurumeh, mengkuruk, mengkutuk, menjejok, sama sakit hati. Syifaun di sudut Quran. Juga hudan, petunjuk, bimbingan, pedoman supaya jangan sesat. Juga rahmat. Juga furqan dan nur, Al-Quran semuanya. Jadi orang-orang yang beriman ya dengan keimanan yang benar, dan mereka beramal amal saleh. Syarat amal saleh dua: ikhlas, benar dalam melakukan amal sesuai dengan petunjuk Nabi, baru saleh dia. Kalau enggak, amal salah. Amal salah adalah amalan yang tidak ikhlas, amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan petunjuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu diutus gunanya kan untuk diikuti. Makanya hindarilah amalan-amalan, ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan yang tidak ada sumber dasarnya dari Nabi. Beramal jangan tagiyah-tagiyah. Tahu tagiyah-tagiyah? Mantun orang, mantun lawak. Beribadah itu ada dasarnya. Jelas petunjuknya. Jangan dikarang-karang, jangan dibuih-buih, jangan diadu-adu. Jangan lantarkan orang ramai, itulah betul. Belum tentu ramai itu betul. Sebagai orang kalau ramai, orang senang itulah betul. Tidak. Ukuran betul itu bukan ramai. Nabi Nuh 60 orang lebih ya pengikutnya. Nabi Nuh. Nabi Yunus sekampung sanagari orang menolak.
Ini ukurannya bukan rami nak rami orang, ukurannya benar atau tidak. Kebenaran itu banyak yang melawan, bukan hanya manusia, setan juga ikut melawan. Itu makanya banyak orang melawan dan benar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah khairul bariyah. Kebalikannya tadi, sebaik-baik makhluk. Makin kuat, makin kokoh, makin teguh, makin mantap, makin terhunjam imannya di dada mereka. Dan dibuktikan iman itu dengan amal saleh, maka makin khair dia, makin baik dia. Makin taat orang, makin banyak ibadahnya, makin beramal dia, dan segala macam, maka makin baik. Bariyahnya semakin baik, khairul bariyah. Ukurannya itu. Di sini hitam putih, ada syarru, ada khairu. Di tengah-tengahnya abu-abu namanya. Kan abu-abunya. Kadang sembahyang, kadang indah abu-abu. Putih hendak hitam hendak. Putih indah. Kadang kalau terkena pasau kadang indah. Segala macam lah. Itu antara hitam putih. Kalau hitam jelas kepir. Kalau beriman jelas putih. Adonan di sama-sama. Jazaohum 'inda rabbihim, jaza balasan mereka. Mereka siapa? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Humnya alladzina amanu wa amilus, balasan mereka itu di sisi Tuhan mereka langsung. Indah itu langsung sisi Tuhan. Allah telah sediakan jannatu adnin. Adnin maknanya kekal. Jadi surga yang kekal abadi. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di bawah itu bukan di bawah kakinya. Di bawah gedung istana-istana mereka. Di taman-taman mereka mengalir sungai yang sangat jernih. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya abada. Tidak akan keluar, tidak akan mati. Mati sudah dimatikan. Setelah masuk surga, ahlu surga, dan masuk neraka, ahlu neraka, lalu mati dimatikan. Tidak ada lagi mati. Mati dimatikan. Kapan mati dimatikan? Setelah masuk surga, penghuni surga semua, dan setelah masuk neraka, penghuni neraka semua, lalu mati dimatikan. Mati dimatikan sah? Iya, mati itu kan makhluk tu. Mati makhluk baca. Alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian. Semua makhluk wajib mati. Ya malakul maut mati. Yang tak mati Khalik. Itu makanya mati itu mati. Kalaulah mati tidak ada kematian. Maka kepada Mola khulud, kekal. Maka kepada Mola surga itu darul hayawan, negeri yang kehidupan sempurna. Kehidupan sempurna tidak mati-mati. Setelah masuk surga ahlu surga, masuk neraka ahlu neraka, tidak ada lagi dimatikan mati. Disembelih mati dalam bentuk seekor kibas. Berputus asalah penghuni neraka, riang gembira penghuni surga, karena mereka kekal. Jadi makhluk itu saya mati saya. Ya. Al-muluk mati. Alladzi khalaqal mauta. Ya malakul maut mati. Mati dimatikan. Hadis sahih. Itu makanya nanti di akhirat itu kekal. Kalau mati masih hidup, tidak kekal. Di dunia kau mati, dia mati lu mati lah. Halo. Iya. Lai kau. Tak lai bukan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiya, rida. Allah rida terhadap mereka. Anan rida. Allah senang, Allah suka.
melihat hamba-hambanya itu beriman dan beramal saleh. Allah benci kepada hambanya kafir, durhaka, bangkang dan syirik. Bagaimana supaya Allah reda? Patuhlah, patuh senlah kepada Allah, taat senlah kepada Allah, rajin sen beribadah, beramal saleh, kerjakan apa yang diperintah. Reda Allah, senang, suka Allah. Allah kalau Allah reda, di rorohan sadolanya. Betul lah, roro. Apa ya lah macam roro. Di rorohan sadolanya. Kalau jadi anak kepekan, hiu beli, bila nak beli, alai kain panjang. Kalau jadi anak ke merantau, ibu cari dan sanak cari induk semang. Kalau lah suku induk semang, kadai dagi hanya ya anak-anak gadis ni lagi kawa. Dik no suku, akini ko mencari suku Allah. Ba mencari suku Allah, patuh senlah. Taat selah. Nang kali karjuan nan Allah suruh selah. Kalau ibadah nalah jaleh senlah. Jadi cari ibadah, jadi buat je ibadah nalah ado men nak terkerajuan, ku mencari lo ibadah lain. Zikir nalah janabi men nak tabaco lah, ku buat lo zikir lain. Contohnya mentun. Salawat nalah nabi sen nak tabaco lah, ku buat lo salawat lain. Mentun kira-kira kan. Lagi tahu mentun lah kira. Allah reda karena mereka beriman, karena mereka beramal saleh. Rada dia Allah anhu waraduan, mereka pun reda. Mereka reda, apa reda? Mereka senang dan puas menerima balasan Allah. Sehingga nanti di surga, arad itu apakah kalian reda? Oh, senang ya Allah. Tidak ada hal yang menyebabkan kami tidak reda kepadamu ya Allah. Karena kami sudah diampunkan dosa, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Masih ada keinginan kalian lain? Tidak ada. Ada kata Allah. Satu lagi. Lalu Allah singkapkan hijab. Adalah puncak kenikmatan surga. Allah singkap hijab, nampak Allah. Namanya melihat Allah. Dalam doanya begitu. Minta supaya lezat. As'aluka al-lazzata, lazzat. Aku minta kepadamu lazat, kelezatan memandang wajahmu. Wujuhi yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika, anan dzalika. Demikian itu. Demikian nama. Demikian balasan. Zalika itu balian ka jaza. Demikian itu balasan, demikian itu pahala, demikian itu ganjaran, demikian itu keredaan bagi siapa yang khasyia rabbah, siapa yang takut kepada Tuhannya. Khasyia itu takut karena mengenal. Makin kenal kita dengan kebesaran, keagungan, ketinggian, keperkasaan, kemuliaan sesuatu, makin takut. Takut bukan berarti kita akan dibunuh, akan disisa. Takut karena mengenal. Takut lantaran mengenal sesuatu, maka lailah khasyah. Makin kenal dengan Allah, makin khasyah. Namanya khasyatullah. Takut kepada ulama-ulama lah yang khasyah kepada Allah, bukan penceramah ulama. Ulama-ulama itu adalah orang yang khasyah kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama, orang alim, yang alim tentang Allah. Tidak penceramah dah, tidak mubalih dah, tidak jurudah. Alim ulama, karena mereka lah yang mengenal Allah. Maka kenallah Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, ayat-ayatnya, maka tumbuh perasaan cinta dan takut kepada Allah. Jadi ujung ayat, zalika, itu balasan, itu ganjaran, itu pahala, diperuntukkan oleh Allah untuk siapa yang
takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah pasti beriman. Dia beramal saleh. Mudah-mudahan kita termasuk liman. Termasuk kita masuk orang yang aman. Aman, orang yang takut. Maka penting kita menumbuhkan rasa takut. Tumbuh rasa takut itu caranya adalah mengenal Allah. Kenal Allah melalui nama-namanya. Maka mau tidak mau, nama-nama Allah itu bukan hanya dihafal, dipelajari pula satu-satu. Bapak-bapak, ibu-ibu harus mempelajari nama Allah, Asma Husna dan sifat-sifat Allah. Karena Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Sombongnisasi namanya. Allah telah kenalkan dirinya. Ini nama-nama saya dalam Quran. Tapi kita tidak pernah mau tahu dengan nama, kan sombong. Wassalam namu ambo si Badu bin Atai, kampung ambo di Sinan. Karena dia iko awak ndak wak sambui. Sombong. Akhirnya Allah mengenalkan dirinya. Lengah-lengah sin miang saja sembun. Mudah-mudahan ada peluang, ada waktu memperdalam, mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis dan tafsirannya. Mudah-mudahan ada waktu. Dan jelas pagi hari ini sampai di situ kaji kita, hari pas jam 10. Ibu-ibu lah menceliak jam. Ambo pun lah menceliak lo sama. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.